Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang view begitu ya. Apa sih view itu begitu ya? Nah, view ini adalah semacam cara kita untuk menampilkan tabel begitu ya. Tapi di sisi lain dia itu tidak nyata gitu. Dalam artian view ini tuh hanya sekedar untuk menampilkan gitu, menampilkan beberapa bagian dari tabel begitu. Nah, contoh misalnya kita ingin membuat sebuah laporan begitu ya terhadap perusahaan kita atau klien kita begitu. Nah, kalau misalnya isi tabel kita itu sesuai dengan apa yang kita laporkan begitu ya, tidak masalah kita hanya langsung menampilkan tabelnya saja begitu. Nah, akan tetapi jika isi tabel itu banyak, misalnya terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Nah, untuk menampilkan seluruh tabel itu akan menggunakan waktu yang banyak begitu. Nah, disitulah kita dapat menggunakan view untuk mengambil beberapa bagian dari tabel yang sekiranya perlu untuk kita tampilkan. Oke, untuk praktek kali ini saya akan menggunakan skema HR begitu ya yang telah disediakan oleh Oracle-nya itu sendiri. Nah, sebelum itu saya ingin melihat dulu apa saja isi dari si skema HR ini. Select user table, select table name, table name, user. Nah, skema HR ini memiliki berapa ini? 1, 2, 3, 7 begitu ya. 7 row di sini. Nah, saya ingin coba membuat view dari tabel employees begitu. Saya coba melihat dulu apa sih isi dari si tabel employees ini gitu ya. Dex employees. Nah, employees ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kolom begitu atau atribut. Nah, misalnya saya ingin menampilkan first name, last name, kemudian phone number atau first name, last name, email, job ID dan salary begitu ya. Maka saya dapat membuat perintah seperti ini. Create view gitu. Nah, create view ini kalau kita samakan dengan create table, kita hanya beda namanya saja. Ini view, kalau create table, table begitu. Misalnya kita buat di sini employee satu deh misalnya S begitu. Nah, di sini baru kita buat perintah select seperti biasa. Nah, karena tadi kita ingin mengambil beberapa bagian saja begitu dari si tabel employees ini, kita bisa menulis seperti ini gitu. Saya ingin mengambil first name gitu ya. Nah, saya ingin menggabungkan si first name ini dengan si last name. Jadi saya bisa menggunakan konkatenasi seperti ini. Last name. Kemudian kita ketika perintah S untuk membuat namanya sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin membuat entitasnya itu sebagai S name gitu ya. Kemudian saya ingin mengambil email. Kemudian di situ ada job ID begitu ya. Job ID. Kemudian salary. Oke. Kemudian from employees. Nah, kita sudah membuat view yang bernama employee 1 yang memiliki isi sebagai berikut. Ada first name, last name, kemudian kita buat dari namanya sebagai name, kemudian ada email, ada job ID, dan ada salary dari tabel employees. Nah, sekarang kita coba si view ini ya, view employee ini ya, employee 1. Nah, sini sudah muncul apa saja isi dari tabel employee 1 ini sesuai dengan apa yang kita tuliskan di select sebelumnya. Dan mulai dari TP datanya, kemudian apakah boleh nol atau tidaknya itu sesuai atau sama persis dengan si tabel induknya tadi yang telah kita viewkan begitu.
Nah, contoh misalnya saya ingin menambah nih, misalnya yang mau kita viewkan itu masih kurang gitu ya. Kita mau nambahin misalnya ada apa deh? Ada phone number begitu atau ada employee ID bisa kita buat di sini create or replace view. Nah, kita buat lagi employee-nya ini begitu ya. Employee 1 S. Kita tulis lagi perintah select-nya begitu ya. Kemudian tapi saya ingin menambah yang lain begitu. Jadi saya akan coba untuk menambahnya di sini di depan begitu ya. Sebelum nama. Jadi saya buat employee ID. Kemudian yang sebelumnya itu sama semua ya. Saya hanya menambahnya saja. Kemudian kita ke bawah from employees. Dan sama gitu ya. View-nya sudah terlihat. Saya ingin menampilkan lagi apa saja isi dari employee ini, entitasnya. Nah, sekarang sudah muncul urutannya employee ID, kemudian name, email, job ID, dan salary begitu. Nah, seperti table begitu ya, kita dapat juga menggunakan berbagai klausa-klausa di dalam si view ini begitu. Untuk kesempatan kali ini saya akan mendemokan klausa yang kita gunakan itu seperti join, terus ada group by, kemudian ada having begitu ya. Dan kemudian ada where. Nah, oke. Misal nih, saya sudah ini catatan kita view sudah kita buat ya. Saya ingin select gitu ya. Select kayak biasa kayak kita menggunakan perintah dalam table begitu. Select employee 1. Maaf. Ini kita tuliskan dulu apa yang ingin kita ambil dari si tabel employee-nya itu. Anggaplah saya ingin mengambil name, kemudian email, employee ID dulu, employee ID, kemudian name, kemudian email, begitu ya. From si employee ID, employee 1, where, nah, salary, begitu, salary besar dari 5.000. Nah, dia akan memunculkan isi tabel ini, begitu ya, sesuai dengan kriteria yang telah kita tuliskan di atas tadi, kondisi where-nya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apapun perintah yang dapat kita gunakan di perintah untuk menyeleksi atau di klausa table begitu, dapat kita gunakan juga di si where ini, bukan di where, di tampilan view ini begitu. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya di awalnya tadi gitu. Bagaimana kita untuk membuat si view-nya ini begitu. Oke. Untuk contoh kedua, misalnya kita ingin menggunakan si group by begitu ya. Nah, catatan begitu untuk group by, dia harus menggunakan klausa atau perintah yang dimiliki oleh group by seperti AVG, min, atau max begitu. Tapi nanti sebelum itu saya akan coba untuk menjoinkan begitu. Menjoinkan dari si view-nya ini. Sama begitu, cuman kita di sini tambah deh job ID begitu ya. Ini sama atau di sini deh job ID. Kemudian from join begitu ya. Saya di sini menggunakan join biasa begitu. Join yang menggunakan using job ID. Nah, kalau kita jalankan ini sudah bisa harusnya. Nah, seperti itu. Kita bisa melaksanakan perintah joining seperti apa yang kita lakukan di tabel biasa begitu. Ini kan kalau kita lihat kan sama saja. Ini select tabelnya begitu kan, join dengan tabel yang lain.
Nah, ini menjadi apa? Menjadi bukti bahwa kita dapat menjoinkan view yang telah kita buat dengan table yang sudah ada sebelumnya begitu. Kemudian untuk contoh group by gitu ya. Bentar ini kejauhan. Ini tetap gitu. Select. Nah, kita coba tambah apa deh? Kita kurangi begitu ya. Select name dan AVG. Salary. Ingat kita pastikan dulu si si view-nya ini mempunyai seluruh entitas yang ingin kita seleksi begitu. Group by name. Nah, seperti itu. Dia akan memunculkan seluruh seluruh rata-rata penghasilan dari table name begitu ya. Sekarang kita coba menambahkan having by ke dalam si perintahnya ini. Select name yang seperti yang tadi ya. Kemudian employee 1, group by name, salah. Tadi sudah ada titik koma ya di sana. Makanya langsung keran. Group by group by name, having gitu ya. AVG salary itu kecil dari 5.000. 5.000 ya. Nah, seperti itu. Dia akan menampilkan rata-rata gaji dari nama, dari tabel nama begitu yang having-nya itu, kondisi having-nya itu kecil dari 5.000. Gitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kembali ya bahwa kita dapat menggunakan perintah-perintah yang normalnya hanya dapat kita gunakan gitu di tabel, ternyata kita dapat menggunakannya juga di view gitu. Namun kita tekankan sekali lagi, view ini hanya akan dapat bukan hanya dapat kita gunakan begitu ya. Jika kita ingin menampilkan sekiranya data-data yang penting dari tabel kita begitu. Jika memang isi tabel kita itu penting semua ya silakan saja kita tampilkan tabelnya saja begitu. Tapi kalau seandainya isi tabel itu kebanyakan, maka kita dapat menggunakan si view ini gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari saya sendiri. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.